Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslaina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Hari ini saya akan melakukan proses demonstrasi kontekstual modul 3.1, proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Baik, pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya yang dalam hal ini bernama Bapak Sutirman SPD. Kita mulai ya Pak ya? Iya. Jadi pertama-tama terima kasih atas waktunya. Hari ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan saya. Sama-sama. Pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira kasus-kasus apa saja yang pernah Bapak hadapi selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini? Kasus yang ada itu banyak sih, tetapi terutama yang sangat dominan adalah masalah kesiswaan. Iya. Kenakalan, masalah dan apa itu yang banyak itu masalah kesiswaan siswanya. Oke, baik. Jadi menurut Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, kasus-kasus yang Bapak temui itu berkaitan dengan kenakalan-kenakalan siswa, hal-hal yang berkaitan atau berpengaruh terhadap siswa. Berkaitan dengan kasus-kasus siswa tersebut, bagaimana cara Bapak dalam hal mengambil keputusan? Pertama-tama bukan saya, tapi wakil saya biasanya kreatif. Wali kelasnya, gurunya, mereka membuat surat panggilan kepada orang tua siswanya dengan jadwal. Biasanya hari ini permasalahannya, besok itu kita panggil. Nah, jadi itu yang mengerjakannya bukan saya, karena memang struktur kita sudah teratur sedemikian rupa. Jadi wali kelas yang mengaturnya kalau untuk hal-hal semacam itu. Baik, jadi dalam hal pengambilan keputusan Bapak tetap menggerakkan komponen-komponen yang ada di dalam sekolah, baik dari wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah, guru BK, dan tidak menutup kemungkinan juga guru-guru mata pelajaran yang lainnya ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Biasanya saya lebih percaya kepada tim. Tim ini biasanya wakil kesiswaan, wali kelas, guru, bahkan juga saya pihak ketiga juga saya menjadi dasar saya. Artinya lingkungan di sekitar. Tuh. Baik. Jadi artinya dalam prosedur Bapak mengambil keputusan, artinya Bapak tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan diri sendiri ya Pak ya. Jadi Bapak melibatkan wakil, anggota-anggota yang ada di sekolah, bahkan Bapak juga melibatkan elemen-elemen yang ada di luar sekolah, misalnya komite sekolah ya. Oke, selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil keputusan? Saya melihat situasi, dasar saya adalah peraturan yang ada kita buat di sekolah. Namun yang lebih efektif adalah guru yang bersangkutan tersebut menangani permasalahan apa, lalu nanti ke kantor kita berjamaah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, entah itu guru BK-nya, wakil kesiswaannya. Yang penting kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, artinya Bapak tetap melihat lingkungan-lingkungan di sekitar Bapak. Bapak tetap melibatkan wali kelas, melibatkan tim-tim wakil kepala sekolah, kemudian komite sekolah dalam hal Bapak mengambil keputusan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan diri sendiri ya Pak ya. Tidak. Jadi luar biasa. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, tantangan apa saja yang pernah Bapak hadapi dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Kalau tantangan itu mengingat
saya kepala sekolah sudah di atas 10 tahun, memang ada. Namun tantangan itu kalau kita saling komunikasi, saling kita kerjasama, kita panggil orang tuanya, alhamdulillah bisa diselesaikan. Pernah suatu ketika kita mengambil suatu keputusan, ada yang pro, ada kontra, terutama pihak kesiswaannya tidak menyetujui. Bahkan setelah kita putuskan, ada yang meneror sifatnya, ada melalui WA, ada melalui telepon. Namun saya sebagai kepala sekolah, saya suruh datang ke sekolah lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita beberkan aturan yang ada di sekolah dan akhirnya melemah karena kita ada aturan. Inilah salah satu, kalau ada aturan, dan tentunya aturan ini kita sosialisasi sebelum anak di kelas 7. Nah, jangan dibubuhi oleh materai. Jadi nyaman kalau sudah ada aturan, kita tinggal menyodorkannya. Baik, artinya Bapak dalam hal mengambil keputusan tetap mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, kemudian pihak-pihak di sekolah juga menerima Pak ya dengan keputusan yang Bapak ambil berdasarkan musyawarah atau kerjasama dengan tim-tim yang ada di sekolah tadi. Nah, kemudian berikutnya Pak, apakah pada saat Bapak menyelesaikan kasus tersebut, adakah jadwal atau Bapak mengambil keputusannya secara langsung atau seperti apa? Untuk jadwal khusus, jujur saya katakan tidak ada. Tetapi saya lebih suka untuk menyelesaikan suatu kasus itu lebih cepat, lebih bagus. Sehingga kalau ada permasalahan, saya langsung ingin menuntaskannya. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu, kasus siswa itu yang cukup viral, maka saya tidak segan-segan memanggil kedua orang tuanya, walaupun penyelesaian itu pada waktu itu sudah jam 4:30 sore. Padahal pada waktu itu sekolah belum full day. Namun karena saya tidak ingin menjadi suatu beban yang berlarut-larut, karena nanti kalau tidak selesai dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin, maka bahaya nanti. Maka alhamdulillah orang tuanya datang, ibunya datang, dan orang tua yang sebelah pihak juga datang, dan alhamdulillah dengan berujung nama bisa terselesaikan. Sehingga maka saya katakan tuntas pada hari itu. Kalau jadwal khusus, jujur saya kurang suka punya jadwal. Saya lebih ingin tuntas pada waktu. Baik, jadi tidak ada jadwal Pak ya. Jadi ketika ada masalah, Bapak langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian Bapak langsung memutuskan hasil dari masalah tersebut dengan tetap mempertimbangkan aturan dan tetap memperhatikan kepentingan siswa tadi ya Pak ya. Oke, jadi dari kasus-kasus yang pernah Bapak alami dan proses pengambilan keputusan, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Ada. Namun sekali lagi saya katakan, aturan itu ada, kita buat bersama. Maka saya cernakan peraturan yang ada itu. Kalau pengaruh-pengaruh itu pasti ada. Tapi saya tidak langsung menerima. Saya lihat peraturan yang ada di sekolah kita dulu, baru saya mengambil keputusan. Disitulah saya mungkin agak sedikit ego. Tapi ego saya bukan dari diri saya sendiri, berdasarkan aturan yang ada. Jadi kata Bapak tadi bahwa ada seseorang atau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan. Yang pasti aturan tadi ya Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang saya tangkap, Bapak tetap memperhatikan aturan yang sudah dibuat berdasarkan kerjasama yang ada di sekolah. Betul. Iya betul. Kemudian juga Bapak tetap memperhatikan rasa ya,
dan kemudian Bapak juga tetap memperhatikan efek yang akan dialami oleh si pembuat kasus. Dalam hal ini tadi Bapak jelaskan bahwa siswa-siswa. Nah, berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran seperti apa yang Bapak alami selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini dalam hal pengambilan keputusan? Saya intinya untuk suatu keputusan itu saya lebih suka kerja tim yang sudah saya buat di awal. Di situ ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wali kelas, guru BK, dan guru-guru. Dan juga seperti saya katakan di awal, saya tidak segan-segan berkomunikasi, bertanya kepada entah itu KUPT. Bahkan saya sering bertanya juga melalui HP ke Dinas Pendidikan, kalau terjadi suatu hal semacam ini, seperti apa bagusnya. Jadi saya lebih suka kerjasama untuk mengambil suatu keputusan itu apabila dalam hal yang memang sudah sangat-sangat fatal. Tapi saya bertanya kemana-mana. Artinya dari hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa dalam proses pengambilan keputusan Bapak tidak pernah meninggalkan unsur-unsur yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi sudah saya tangkap tadi Bapak menjelaskan bahwa komite sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, guru-guru mata pelajaran yang ada di sekolah ikut berperan penting dalam memperhatikan atau proses pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Begitu banyak pengalaman yang sudah saya ambil dari proses diskusi kita hari ini. Semoga hal-hal yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi saya ke depannya. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslaina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Pada hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tempilang yang bernama Ibu Martini SPD. Selamat menyaksikan. Jadi tujuan saya ke sini adalah melakukan wawancara terkait dengan proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tempilang ini. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu ya. Jadi saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Apakah kasus tersebut termasuk dalam rujukan moral atau kasus dilema etika? Saya secara keseluruhan masalah dilema etika atau rujukan moral itu saya lihat permasalahannya. Jadi ini etika yang perlu penanganan seperti apa, bukan moral juga seperti itu. Jadi saya berkoordinasi dengan Baik, jadi Ibu berkoordinasi ya dengan pihak-pihak yang ada di sekolah untuk menganalisis atau mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Saya lanjut yang kedua. Berkaitan dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi tersebut, Bu, bagaimana cara Ibu melakukan proses pengambilan keputusan? Mungkin ada juga keputusan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau benar sama benar. Ada juga kasus yang berkaitan dengan kepentingan benar dan salah. Kira-kira seperti apa?
dalam hal pengambilan keputusan, saya selalu berkoordinasi dengan warga sekolah, terutama wakil kepala sekolah serta guru BK. Jadi dalam hal penanganan keputusan yang ada, pelanggaran atau kasus yang ada, itu saya komunikasikan dengan warga sekolah yang lain. Oh iya, jadi ibu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang ada di sekolah untuk menangani apapun bentuk kasus yang ataupun pelanggaran yang terjadi di sekolah. Pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang pernah Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan tersebut seperti apa? Tadi setelah saya katakan bahwa setiap ada keputusan, setiap ada permasalahan, keputusannya bukan hanya dari saya, artinya sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan wakil saya, guru BK saya, dan seluruh guru yang ada di sekolah untuk hal yang terjadi di sekolah. Artinya Ibu berkoordinasi ya, mementingkan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, mulai dari wali kelas ya Bu ya, tadi Ibu bilang, kemudian Ibu lanjut ke guru BK, wakil kepala sekolah, dan terakhir baru ke kepala sekolah. Artinya bukan hanya Ibu sendiri yang melakukan proses pengambilan keputusan tersebut ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap sebagai tantangan dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Tantangan itu pasti ada. Hanya kita melihat bahwa tantangan itu ketika ada yang membantu, artinya kita sepakat bersama untuk mengambil keputusan tadi, maka tantangan dianggap ringan. Artinya tantangan yang ada tidak berarti jika kita sama-sama menyelesaikan masalah yang ada. Baik, jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi, dengan adanya komunikasi dan koordinasi, tantangan tadi terasa lebih ringan ya Bu ya, karena diselesaikan secara bersama-sama, kemudian keputusannya juga dapat dipertanggungjawabkan bersama. Nah, berdasarkan tantangan, kemudian hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan? Hal-hal yang efektif, kami sekolah mulai dari wali kelas itu mengambil bagian untuk menyelesaikan segala hal yang terjadi, terus ke guru BK, ke wakil, terus ke kepala sekolah, semuanya berkontribusi dalam hal penyelesaian. Jadi menurut Ibu yang efektif itu dengan adanya koordinasi tadi ya Bu ya, dengan adanya koordinasi, sehingga dari wali kelas mengambil peran pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan guru BK dan ke pihak-pihak berikutnya, sehingga masalah tadi cepat teratasi dan waktu yang dibutuhkan pun efektif ya Bu ya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, adakah Ibu membuat sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam hal proses menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, atau Ibu menyelesaikannya secara langsung pada saat masalah itu ada? Yang namanya masalah pasti ada. Jadi mulai dari murid, guru, atau warga sekolah yang lain itu pasti ada masalah. Hanya kita melihat masalahnya dari mana. Jadi kalau dari murid itu guru dan wali kelas beserta guru yang lain dan guru. Kalau masalah guru, saya sendiri yang menanganinya dengan berkoordinasi dengan guru yang lain. Artinya, kalau jadwal secara berkala itu tidak ada. Tetapi setiap kasus yang timbul atau permasalahan yang ada, itu
diselesaikan secara tuntas, artinya tidak ada di belakangnya untuk tumbuh kembali kasus tersebut. Ya, baik. Jadi kalau pada saat masalah itu ada, hadir dengan sigap semua pihak yang ada di sekolah cepat-cepat menyelesaikan ya Bu ya, berkoordinasi. Bukan artinya menunggu berlarut-larut sehingga timbul masalah yang baru. Baik Bu ya, luar biasa sekali Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Ibu anggap mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Mengenai orang yang membantu itu sangat banyak, terutama wakil saya. Jadi wakil saya sangat membantu dalam hal apapun dan juga dibantu oleh guru yang lain. Jadi semua ikut bagian. Artinya penyelesaian semua permasalahan itu kita remuk secara bersama dan kita selesaikan secara bersama. Jadi tidak ada yang tidak ikut serta, artinya semua ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah yang ada. Jadi berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi bahwa kalau seseorang ataupun faktor-faktor pasti ada ya Bu ya, mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang ada di sekolah, karena memang berdasarkan penjelasan Ibu sebelumnya bahwa struktur sekolah Ibu ketika menghadapi masalah langsung berkoordinasi, langsung berkomunikasi sehingga semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak hanya berdasarkan egois atau pribadi kepala sekolah saja. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi Bu, kira-kira pembelajaran apa yang selama ini Ibu dapatkan dalam proses pengambilan keputusan pada saat Ibu menjadi kepala sekolah di sini? Pembelajaran itu sangat banyak. Jadi pembelajaran dari kita bisa melihat karakter seseorang, bahwa setiap orang itu berbeda karakternya. Jadi kita harus bisa menyelami, artinya kita harus punya kesabaran, kita harus punya karakter yang bisa meluruskan karakter hal-hal yang buruk. Artinya kita bisa memaklumi ada yang karakternya mungkin kurang baik atau karakternya yang melanggar atau bagaimana, jadi kita bisa meluruskan. Artinya pembelajaran di situ bagi kita semua, pertama kita harus sabar tadi, sabar dalam menghadapi segala hal yang terjadi. Yang kedua, kita koordinasikan segala hal yang terjadi itu agar semua bisa membantu kita dalam penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, kita juga harus menjadi contoh yang baik bagi semua agar kita menjadi teladan dan juga kita bisa memberikan contoh yang baik supaya yang tidak baik bisa mengikuti yang baik. Sungguh luar biasa ya Bu ya jawaban-jawabannya. Jadi berdasarkan cerita kita hari ini, pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tempilang ini memberikan hal-hal yang menarik bagi saya. Beragam sebagai proses pembelajaran saya. Semoga pengalaman-pengalaman Ibu dapat menjadi pelajaran terbaik bagi saya ke depannya. Dan semoga Ibu juga diberi kesehatan dan disukseskan dalam proses menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tempilang ini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan cerita-cerita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.